Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi barangkali saya mau menyampaikan kita masih punya waktu sekitar 12 menit, tapi nanti saya minta perpanjangan waktu ya 15 ya. Baik, tambah 3 menit ya. Grup yang semester 1. Belum masuk. Minta dimasukkan ya. Minta yang lain. Baik. Pagi ini kita melanjutkan untuk pembahasan tentang pertemuan bagian yang ketiga ya. Mohon maaf ini ketiga ini ya. Saya ganti ya ketiga. Kalau tertulis masih di situ masih tertulis 3 itu salah ya. Yang benar itu yang E2 yang 3 ini. Kita lanjutkan tentang bab muqaddimah halaman 18 sampai halaman 12. Ada beberapa yang kita bahas tentang pertama tentang tujuan mempelajari ilmu tahsin, tentang tempo bacaan. Setelah tempo bacaan kita lanjutkan tentang membahas lahan. Setelah membahas lahan, bagaimana cara kita membaca antara ta'awud, basmalah dan awal surat. Pertama tentang mengenai tujuan mempelajari ilmu tahsin. Kenapa kita belajar ilmu tahsin atau ilmu tajwid? Adalah supaya kita ketika membaca Al-Quran tidak mengalami kesalahan. Ya. Nah, nanti kesalahan ini nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Kesalahan itu disebut dengan namanya lahan. Ya, di beberapa slide yang akan datang. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah membaca Al-Quran itu ada namanya tempo bacaan. Jadi ada bacaan tempo yang lambat, tempo yang tengah-tengah, dan tempo yang sangat cepat. Yang pertama ada namanya tahqiq. Tilawatul Qur'ani bitu adadin watmi'nan. Dalam bukunya sudah kalian cek di bukunya. Membaca Quran dengan tu'adatin watmi'nan, membaca Quran dengan pelan, tenang, ma'atadabburil ma'ani, disertai dengan mentadaburi makna. Jadi pertama ya, membaca dengan tenang. Yang kedua, mentadaburi makna. Yang ketiga, wa mura'atu mukhtalafil ahkami tajwid, menjaga berbagai hukum tajwid. Yang keempat, wa i'ta'i kulli harfin haqqa wa mustahaqqa makhrajan wa sifatan. Artinya memberikan haknya setiap huruf maupun setiap sifat huruf. Jadi huruf itu sifatnya bagaimana, makhrajnya bagaimana, ini menjawab dalam tahqiq ini sangat detail sekali. Saya ulangi, membaca dengan tenang, mentadaburi secara umum, kemudian semua hukum tajwid secara khusus makhraj dan sifatnya. Maka orang ketika membaca tahqiq ini sangat lambat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil meresapi maknanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kalau mendengar ini kalau nggak biasa bisa ngantuk nih. Karena sangat lambat, sangat lama membaca. Ada seorang ulama Mesir namanya Syekh Mahmud Khal Al-Khusari. Beliau ini dikenal ulama qiraatnya di Mesir. Hampir rata-rata para syekh-syekh di Mesir itu mereka mengambil sanad Qur'annya dari Syekh Mahmud Khal Al-Khusari. Saya akan buka di YouTube Syekh Mahmud Khal Al-Khusari membaca surat Al-Baqarah. Kalau yang normal yang lain tuh bisa, yang paling cepat tuh bisa 1,5 jam. Beliau bisa mungkin 2-3 jam.
Al-Baqarah itu. Karena saking lambatnya. Kemudian yang kedua, Al-Hadr. Hadr ini dua ya patokannya, membaca dengan cepat. Yang ketiga, menjaga hukum tajwid. Kalau orang membaca dengan cepat tapi nggak melihat tajwidnya hukumnya nggak diamalkan, bacanya sembarangan, panjang pendeknya dan sebagainya nggak diperhatikan, maka dia bukan masuk hadr. Ya. Hadr ini dia dibolehkan cepat tetapi tetap tajwidnya masih kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dia panjang, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima masih ada panjangnya. Tapi kalau enggak menjaga hukum tajwid, maka hanya cepet tok, ini tidak termasuk melanggar. Yang ketiga namanya tadwir. At-tadwir itu tengah-tengah antara cepat dan lambat. At-tadwir. Lanjut. Tartil. Tartil ini sebagaimana disampaikan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatu wuqufi. Tartil itu satu, tajwidul huruf, membaca tajwid huruf-hurufnya. Yang kedua, wa ma'rifatu wuqufihi, mengetahui bagaimana cara mewakafkan. Itu menurut Ali bin Abi Thalib. Ya. Quran mengatakan warattil Qur'ana tartila, ditafsirkan beliau seperti itu. Kemudian ulama ada yang menempatkan tartil ini di antara tahqiq dan hadr. Bacaan yang lambat dan bacaan yang cepat, tengah-tengahnya adalah tartil. Makanya kita pernah mendengar namanya murattal. Murattal itu artinya bacaan yang dibaca secara murattal, secara tartil. Tetapi jarang kita mendengarkan istilah muhaqqaq atau istilahnya namanya tadwir mudawwar, enggak ya? Kalau mudawwar itu malah nanti bikin pusing, karena daur itu kan, duar itu kan berarti mabuk kendaraan, orang yang kepalanya pusing. Nah, tapi tadwir di sini kan dia muter-muter, artinya muter-muter di antara cepat dan lambat gitu. Tapi kalau mudawwar tidak ada. Yang sering kita dengar itu namanya murattal sama mujawwad. Mujawwad itu mungkin sama dengan tahqiq, lambat. Tapi kalau murattal tadi itu antara tahqiq dengan hadar. Kemudian selanjutnya adalah tentang lahan. Lahan itu mau kesalahan dalam membaca Al-Quran. Intinya kalau membaca Quran itu salah, namanya lahan. Kalau orang Jawa mengatakan lahan itu cedal. Tahu cedal? Pelu. Ya. Kalau orang punya orang itu punya kelainan, dia memang sejak kecil, mohon maaf ya, kalau dia punya kelainan, misalkan ada kelainan yang sifatnya karena usia, ada kelainan yang sejak lahir. Kelainan yang sifatnya usia itu biasanya terkait karena usia bertambah, misalkan seorang wanita ya, ketika dia mohon maaf sudah punya banyak anak, kemudian kalau seorang wanita kan ketika punya anak banyak, kemudian menyusui anaknya, kemudian itu kan kalsiumnya kan pada hilang ya, sehingga kemudian pengaruhnya pada giginya banyak yang kemudian berkurang terus, semakin lemah, sehingga kemudian banyak mereka yang kemudian menjadi ompong, mohon maaf. Tapi kemudian ada lagi yang terjadi karena sejak kecil, misalkan contohnya ada anak yang dia punya tipe, orang Jawa mengatakan biasanya kalau anak radioan sambel itu biasanya nggak bisa bilang R. Tapi uniknya ada sebagian orang yang suka sambel masih nggak bisa R, nggak bisa rock, ada juga itu. Nah ini alami ya. Kalau alami seperti ini kita nggak bisa memaksa. Misalkan contohnya dia membaca Quran, rock dibaca dengan seperti lam, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, watini wazzaitun, watulisinin, Ar-Rahman, nggak bisa pakai ra ya. Hal seperti ini itu bisa ditoleransi. Tetapi kalau kesalahannya karena kesalahan yang memang karena terlambat belajar ilmu tajwid, saya tuh pertama kurang dari sebulan saya pernah makmum di daerah Palur. Itu ada yang masih membaca Al-Quran
itu masih membaca dengan ain dibaca dengan ang, masih ada. Di zaman sekarang ternyata masih ada generasi-generasi sekarang mereka yang masih membaca ngo, al-qaringah, mal-qaringah, masih ada. Kalau di sini ada dulu di Masjid Baitul Salam ada dulu seorang imam yang masih membaca itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajngal kaidahum fit, masih ada. Dulu masih ada. Tapi yang baca kayak itu udah meninggal. Dulu nih pernah jadi takmir di sini ya, pernah. Kalau sekarang enggak ada ya. Sejamaah di masjid? Ya? Masih ada imam yang masih ngong. Kalau zaman sekarang mestinya enggak ya, karena ngo itu kan kelihatannya itu terpengaruh budaya ya. Orang Jawa itu kan dulu seringnya bilang ngo ya, eng. Nah, makanya ada di Batang tuh namanya Stadion Sarengat. Sarengat dari kata syariah. Syariat itu kan syariah dari Sarengat. Macam lahan pertama adalah lahan yang sangat fatal. Apa itu? Lahan yang jali, jelas. Jali itu terang ya. Misalkan hurufnya salah, harokatnya salah. Kalau panjang pendek itu fleksibel ya. Panjang pendek itu kalau merubah makna dia bisa masuk jali, tapi kalau nggak merubah dia masuk yang khafi. Kalau secara umum khafi, tapi kalau panjang pendeknya salah, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah yang kalian sembah. Tapi kalau kita pendekkan la a'budu, kalau tadi aku tidak menyembah, kalau la a'budu pendek, sungguh aku menyembah yang kalian sembah. Beda ya, tadi nggak menyembah berhala, yang kedua malah menyembah berhala gara-gara panjang pendek. Dan tidak ada di dunia panjang pendek merubah makna kecuali dalam bahasa Arab. La a'budu, aku tidak menyembah. La a'budu, sungguh aku menyembah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara panjang dengan pendek. Anda mau kemana? Saya mau ke kampus. Mau kemana? Kampus. Sama artinya? Sama nggak? Kampusnya kok cuma 2 ketukan? Kampus 6 ketukan, nimat lazim ya. Sama nggak? Sama. Dalam bahasa Arab itu bisa fatal, bahkan bisa dikatakan kafir kalau dia sengaja mengatakan la a'budu, aku menyembah yang kalian sembah, malah kafir ya. Maka hati-hati. Sudah suratnya Al-Kafirun, kafir malah. Maka hati-hati. Orang baca Al-Kafir itu panjang pendeknya itu hati-hati. Ya. Kemudian lahan khafi, ini lahan yang karena sesuatu yang samar. Apa itu? Membaca huruf kemudian ketika membaca gunnah, ikhfa, ya misalnya gunnah, kemudian ikhfa, idgham, kemudian tafkhim tarkik, misalkan orang baca mir shad sama mir itu tipis sama tebel, itu secara makna tidak merubah, tetapi secara aturan tajwid salah ya. Karena mir itu kan tafkhim, bukan mir ya, tapi mir tebel. Ya. Nah, tapi seperti ini namanya lahan khafi. Lahan khafi itu biasanya yang lebih paham tuh orang-orang yang sudah mendalami ilmu tajwid. Kalau orang-orang awam itu banyak yang salah. Terakhir, cara membaca ta'awud, basmalah dan awal surat. Jadi intinya gini. Misalkan ada ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Ada cara 4 membaca. Yang 3 dibolehkan, yang 1 tidak dibolehkan. Yang boleh apa itu? Qat'ul jami', memutus semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqaf, bismillahirrahmanirrahim, waqaf, ar-rahman, boleh. Atau wasal boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman. Bukan mi ar-rahman ya, mir rahman, karena ar-rahman itu alnya hamzah wasal ya. Yang boleh lagi yang ketiga qatul awal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, waqaf, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, boleh. Yang tidak boleh itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman, salah, nggak boleh. Kenapa? Karena bismillah kok diwakafkan, itu kesannya dia itu di akhir. Karena bismillah kan di awal kan. Nah, demikian yang saya sampaikan, sudah hampir 15 menit. Semoga Allah memudahkan kita. Untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan untuk
bab yang kedua untuk bagian yang pertama ya, bagian yang pertama, dan kita merojaah atau bersama-sama tilawah abasa. Usahakan yang hafalannya belum lancar tetap membawa mushaf ya. Tadi saya amati ada yang di ayat yang panjang malah diem. Kenapa? Ngertinya sudah hafal, jebulnya malah mumet, masih salah, masih harus mengingat. Makanya kalau yang belum lancar sekali, silakan membuka mushaf. Yang sudah sangat lancar itu silakan untuk menutup mushaf. Demikian sudah 15 menit lebih 30 detik ya. Kita tutup alhamdulillah. Semoga kita semua diberi umur yang panjang. Ketemu di pertemuan edisi yang keempat semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.